Oke teman-teman, itu beberapa koleksinya Mas Ucrit, terutama banyak koleksi serut dari Mas Ucrit. Nah, sebelum ini saya mau nanya-nanya ke Mas Ucrit tentang di perawatan, cara penghidupan bahan serut dari bahan dongkelan. Nah, untuk cara penghidupan ini di serut bahan versinya Mas Ucrit itu gimana? Kalau dari versi saya, penghidupan bahan itu biasanya pakai pasir sungai, Mas. Iya. Full pasir sungai, kemudian disiram sampai basah semua pohon, kemudian disungkup pakai plastik. Disungkup pakai Iya, plastik. tapi kalau saya plastiknya itu nyungkupnya biasanya itu Mas. Nggak menyentuh bahannya, jadinya harus Berarti pakai harus ada singgahannya. cangga Iya, ada itu, ada salah satu tiang biar plastiknya itu tidak tiangnya. nyentuh, iya. Agar kenapa itu Mas? Semisalnya plastiknya itu nyentuh di pohon atau di bahan Nah. itu, efeknya itu gimana untuk pohon? Kalau efeknya itu biasanya Mas, antara busuk kalau udah nyentuh, soalnya kan Iya. ada penguapan di dalam. Oh iya benar. Nah, jadinya udah panas, jadinya nyentuh itu, kemudian dia nyentuh batangnya, kemudian busuk itu Mas. Terjadinya saya pernah mengalami kebusukan kayak gitu di bagian batang. Untuk di penyerungkupan itu ya serut ban serut itu bawahnya apa harus ada hawa masuk apa harus tertutup? Harus tertutup. Harus tertutup. Iya, sampai ada tunas baru segini baru saya siram sedikit-sedikit, disemprot juga pakai atonik. Nah ini kalau sudah panjang segini ya Iya, tunasnya, iya. itu cara pelepasan serungkupnya serutnya itu apa langsung dibuka total apa harus ada tahapan? Kalau saya tahapannya itu pakai dibolong-bolongin kecil, Mas, pakai Dibolong-bolongin. rokok. Iya. Jadinya Jadi gak kaget lah. nah, ya istilahnya ngilangin stres. Untuk ini Mas, semisalnya sudah lepas dari serungkupannya ya, Iya. kan serut itu sudah panjang, untuk memanaskan butuh berapa bulan dari pelepasan penyerungkupan? Kalau saya tergantung kesuburan pohonnya. Kadang ada jenis serut itu yang mikro, ada Iya. yang enggak gitu. Mm-mm. Kadang kalau yang mikro itu malah lebih cepat, lebih bandel Mas, ke panasnya gitu. Nggak apa-apa berarti. Enggak apa-apa dah. Jadi kalau yang nggak mikro tuh perlu proses iya, agak agak lama ini, lah gitu. penyesuaiannya Iya. lebih agak lama berarti ya. Iya. Nanti kan kalau di media itu harus medianya berporos, tapi gimana berporos, media itu harus bernutrisi juga gitu. Bukan cuman pasir malang doang, tapi ada campuran media yang kayak tanah bambu, Iya. tanah arabika, harus Iya. dioplos gitu. Pakai pasir malang gitu. Kalau udah di pot. Untuk itu apa? Yang bahan yang baru dapat itu. Untuk yang di prakaranya kadang yang di ini lagi Mas, dilukai yang diperbarui lagi. Nah, Karena kan ini apa habis digergaji iya. itu diperbarui lagi. Apa harus kayak gitu? Apa cuman meskipun habis digergaji langsung ditanam aja juga gak apa-apa? Lebih bagus menurut Mas Ucrit itu Kalau gimana? pengalaman saya numbuhin serut, itu serut itu ditinggal dulu selama 5 hari samanya. Alasan dengan satu alasan biar getahnya itu turun gitu. Kemudian udah dapat 5 hari getahnya turun, tapi ditaruh di tempat yang dingin kayak di tempat yang teduh dah maksudnya. Tapi harus disiram Disiram setiap tiap hari, tapi harinya jangan ya? ditanam gitu. Itu fungsinya biar getahnya turun. Kemudian kalau udah kita Seandainya pakai ember besar, taruh, ya habis dongkel kita celupkan di ember, dikasih air, nanti dibiarkan selama 1 minggu atau 5 hari, baru ditanam itu gimana? iya bagus juga. Bagus juga. Tapi dengan satu alasan ya kan bonsai saya juga jumbo-jumbo Mas. Iya. Jadinya kan nggak ada ember yang bener. ukuran besar. Jadinya saya pakai praktis gitu. Iya, yang penting siram aja Siram. di teduhnya ya. Iya. Nah itu teman-teman, kalian bisa mencoba tips dari Mas Ucrit, cara untuk menghidupkan bahan serut dari dongkelan agar bisa hidup sampai subur. Kalian bisa mencobanya. Nah gini Mas Ucrit, saya penasaran nih sama Mas Ucrit. Iya siap. Di umur yang muda kayak gini Mas Ucrit
sampai apa pengalamannya sampai luas kayak gitu. Awal-awalnya gimana ini Mas ceritanya untuk merintis kayak gini sampai penjualan bukan cuma di daerah sini, Iya. ke Jakarta, ke Jawa Tengah, sampai ke luar Jawa, terutama di Bali, di Bengkulu, di Lampung, sampai Nusantara. Ini padahal masih Sampai muda, kan? sampai se Nusantara ya penjualannya Mas Ucrit ini terkenal dan lagi di usia muda kayak gini. Gimana ini anunya? Ya kalau saya ya dari anunya banyak temen mungkin banyak rezeki Mas. Iya, Dikatakan betul. gitu. Kalau dari faktor usia saya masih usia 21, menginjak Masih muda ya. Iya, Muda. Seumuran saya berarti. 21 saya. tahun. Itu ya dari dulu kesukaan itu kan dari faktor turunan lagi yang saya ceritakan tadi itu. Yang kedua karena saya udah tahu harganya bonsai kok gini gitu, kok Lumayan gila. ya, bagus Iya. ya harganya itu ya. Hasilnya kok berlipat-lipat. Iya, Kemudian saya tekuni dengan proses, dengan transaksi jual beli saya juga beli ke teman-teman, kemudian saya jual lagi dengan harga fantastik. Tapi dengan harga itu saya harus mengelola dulu maksudnya. Seperti ganti pot, di press lagi, ganti reposisi bonsai tanamannya, kadang gitu. Di perantingan lagi ya. Enggak, kebanyakan di Untuk proses lagi. perawatannya di perantingan itu Mas Ucrit garap sendiri berarti ya? Digarap sendiri karena ada luar biasa. bapak. Oh, ada bapak lagi ya. Ada bapak. Karena bapak saya itu mulai dari tahun saya gak lahir mungkin dari tahun 95 bapak udah di bonsai. Senang di bonsai. Iya. Wah, berarti untuk belajarnya Mas Ucrit awal-awalnya langsung Dari belajar bapak, di bapak. dari bapak Nggak langsung. usah jauh-jauh berarti ya. Nggak usah jauh. Belajarnya ya. Tinggal mengembangkan, Tinggal keluar- mengembangkan keluar. masa depannya gimana bonsai ini. Mungkin dari sharing-sharing temen juga itu Iya. lebih bagus. Itu perlu Mas, Iya. perlu. Mantap ini, mantap sekali untuk Mas Ucrit. Nah, untuk teman-teman yang masih muda ya seumuran saya sama Mas Ucrit, kalian bisa meniru Mas Ucrit kayak gini di usia muda kayak gini, senang bonsai yang dapat menghasilkan yang tidak merugikan lah istilahnya, dan lagi bisa jualan dapat keuntungan. Oke Mas Ucrit, Iya. terima kasih dari pengalaman yang Mas Ucrit Siap. ceritakan kepada saya dan teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kami di Nuansa Bonsai Nusantara. Kami tunggu like dan komentarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.